Perkenalkan, nama saya Rijit Trihunisman, NPM 230500071. Dan di sini saya akan menjelaskan secara ringkas sebuah artikel yang sudah saya pelajari yang berjudul Transformasi Praktek Pemasaran Politik. Oke, langsung saja. Di dalam dunia politik modern saat ini, pemasaran politik sudah melakukan transformasi besar seiring dengan perkembangan teknologi dan media. Artikel ini juga membahas tentang strategi kampanye. Dari beberapa waktu yang lalu sudah melakukan perubahan, dan semoga kedepannya bisa lebih efektif lagi untuk memenangkan suara pemilih. Selanjutnya yaitu pemasaran politik. Pemasaran politik adalah strategi komunikasi gunanya untuk mempromosikan kandidat atau calon partai politik kepada publik. Tujuannya sudah jelas untuk memenangkan calon atau kandidat dari partai politik tertentu. Dulu proses pemasaran politik hanya bergantung kepada partai politik dan media cetak. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi dan media, maka pemasaran politik lebih terbantu, lebih efektif, dan lebih tepat sasaran. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis literatur review dari berbagai artikel-artikel mulai dari tahun 2000 hingga 2019, di mana gunanya untuk mengidentifikasi perubahan pemasaran politik secara bertahap. Selanjutnya ada 5 transformasi pemasaran politik. Yang pertama, pemasaran politik secara langsung, di mana para kandidat menemui secara langsung para pemilih. Hal ini juga dianggap bisa membangun hubungan emosional yang baik dan bisa memberikan kepercayaan yang efektif. Selanjutnya, pemasaran politik melalui media massa, yaitu televisi, koran, dan radio. Hal ini sebenarnya cukup dianggap baik untuk proses pemasaran politik dan jangkauan pesan kepada kandidat kepada para pemilih. Tapi minusnya ini di anggaran karena terlalu mahal, biaya operasionalnya terlalu mahal. Yang ketiga itu pemasaran politik melalui media digital, yaitu salah satu contohnya pemasaran melalui iklan online. Iklan online ini sebenarnya mudah diakses oleh publik, tapi memiliki banyak faktor. Ketika jaringan internet lemot, maka susah untuk diakses. Dalam iklan media online ini juga efektifnya di caranya yang lebih efektif dan biayanya yang lebih hemat. Yang keempat yaitu pemasaran melalui media sosial atau platform. Contohnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, di mana para kandidat bisa mengukur atau menentukan audiensnya yang bisa diajak berinteraksi secara langsung. Yang terakhir yaitu pemasaran politik melalui buzzer. Buzzer adalah akun media sosial yang dibayar, dan peran buzzer ini sangat penting untuk menyampaikan isu atau menggiring opini publik secara viral. Kesimpulannya, pemasaran politik ini sudah melakukan transformasi sejak dulu, maka para tim kandidat bisa mempelajari mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien dari kelima poin yang sudah saya jelaskan tadi. Maka para kandidat dan calon juga bisa menentukan cara strategi kampanye yang lebih baik lagi untuk memenangkan di proses pemilihan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.